Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi yaitu pendekatan teori gimbal dan teori Inmon dalam data warehouse. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dwi Nurman dengan NPI 1462 1000187. Pertama ada pendahuluan atau definisi data warehouse. Data warehouse sendiri merupakan sistem penyimpanan data yang digunakan untuk pelaporan dan analisis bisnis. Ini adalah repositori terpusat yang menyimpan data dari berbagai sumber, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis data secara mendalam dan menghasilkan laporan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Pentingnya data warehouse dalam bisnis. Data warehouse merupakan komponen penting dalam bisnis modern karena menyediakan struktur yang memungkinkan pengolahan dan analisis data besar yang efisien. Berikut merupakan beberapa alasan mengapa sih data warehouse sangat penting dalam bisnis. Yang pertama ada integrasi data, yaitu data warehouse mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti sistem transaksi, CRM, ERP, dan lainnya. Integrasi ini memungkinkan organisasi memiliki pandangan holistik tentang data mereka, yang bertujuan sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, ada kualitas dan konsistensi data. Yang dimaksud dengan kualitas dan konsistensi data yaitu dengan mengkonsolidasikan data dari berbagai sumber. Data warehouse sendiri membantu memastikan bahwa data yang digunakan untuk analisis konsisten dan akurat. Proses ETL, ETL yang dimaksud adalah extract, transform, dan load yang digunakan dalam data warehouse membantu dan membersihkan dan menyelaraskan data sebelum disimpan. Yang kedua ada penjelasan tentang teori gimbal. Teori gimbal atau teori gimbal yaitu yang dikembangkan oleh Ralph Gimbal adalah pendekatan untuk merancang data warehouse yang berfokus pada penggunaan data mart dan model dimensional. Ada beberapa elemen kunci dari teori gimbal yang meliputi yang pertama ada model dimensional, yang kedua ada data mart, yang ketiga ada bottom-up approach, yang keempat ada conformed dimension dan conformed facts. Yang terakhir ada ETL, yaitu extract, transform, dan load. Kelebihan teori gimbal. Yang pertama, pada orientasi pada penggunaan bisnis, yaitu fokus kuat pada kebutuhan dan perspektif pengguna bisnis, dan juga memudahkan pengambilan keputusan. Yang kedua ada model dimensional, yaitu struktur yang sederhana dan intuitif untuk akses dan analisis data yang cepat. Yang ketiga ada pendekatan pembangunan bertahap yang memungkinkan implementasi proyek yang lebih cepat dan dapat diperluas sesuai kebutuhan. Yang keempat ada integrasi data yang mudah yang bertujuan untuk mengurangi kompleksitas dalam integrasi data dari berbagai sumber. Yang kelima ada biaya implementasi yang rendah, yaitu fokus pada area bisnis yang spesifik yang dapat mengurangi biaya awal dan resiko proyek. Dan yang terakhir ada mudah dipelajari dan dikelola. Maksud dari mudah dipelajari dan dikelola yaitu desain yang intuitif yang memudahkan pengguna dan manajemen data warehouse. Ada juga kekurangan teori gimbal. Yang pertama ada keterbatasan dalam pengelolaan data yang kompleks, yaitu pendekatan gimbal yang berfokus pada pembangunan data mart terpisah dapat menghadapi tantangan dalam mengelola data yang sangat kompleks atau terdistribusi di berbagai sistem. Yang kedua ada kesulitan dalam menangani perubahan kebutuhan bisnis, yaitu meskipun fleksibel, pendekatan pembangunan bertahap gimbal mungkin memerlukan penyesuaian yang signifikan
ketika kebutuhan bisnis secara mendadak berubah atau tuntutan data baru muncul. Yang ketiga ada konsistensi data antar data mart, yaitu pengguna conformer, dimension, dan fax di seluruh data warehouse dapat juga membutuhkan koordinasi yang intensif untuk memastikan konsistensi data yang tinggi di antar data mart yang berbeda. Yang terakhir ada kesulitan dalam integrasi dengan data yang ada. Implementasi Kinbal kadang-kadang memerlukan integrasi yang rumit dengan sistem-sistem legasi atau aplikasi yang sudah ada, terutama jika struktur data yang ada tidak selaras dengan model dimensional. Yang ketiga ada penjelasan tentang teori Inmon. Teori Inmon yang dikembangkan oleh Bill Inmon adalah pendekatan dalam desain dan pengembangan data warehouse yang berfokus pada konsep pusat data terpadu dan penggunaan model data relasional yang ternormalisasi. Berikut merupakan beberapa poin kunci dari teori Inmon. Yang pertama ada pusat data terpadu atau Enterprise Data Warehouse yang bisa disingkat dengan EDW. Yang kedua ada model relasional normalisasi. Yang ketiga ada top-down approach. Yang keempat ada fokus pada kualitas data dan pengendalian proses ETL. Yang kelima ada penggunaan data mart sebagai subset dari IDW. Yang terakhir ada pentingnya metadata. Kelebihan teori Inmon. Pertama ada integritas dan konsistensi data tinggi. Pendekatan Inmon menggunakan model relasional yang ternormalisasi untuk Enterprise Data Warehouse (EDW) dan juga memastikan integritas dan konsistensi data yang tinggi di seluruh organisasi. Yang kedua ada penggunaan metadata yang efisien. Metadata yang baik digunakan dalam teori Inmon untuk menggambarkan struktur data secara menyeluruh, memudahkan pengelolaan, integrasi, dan pemahaman terhadap isi data yang tersimpan. Yang ketiga ada keterpusatan pada kualitas data dan pengelolaan proses ETL, yaitu Inmon menekankan kualitas data tinggi dan pengelolaan proses ETL yang baik, dan juga memastikan bahwa data yang dimuat ke dalam EDW adalah bersih, terintegrasi, dan siap untuk analisis lebih lanjut. Yang terakhir ada manajemen histori data yang efektif, yaitu teori Inmon memberikan perhatian khusus pada manajemen data historis yang memungkinkan organisasi untuk menganalisis tren waktu dan melakukan prediksi yang lebih baik berdasarkan data sejarah yang lengkap. Ada juga kekurangan teori Inmon. Yang pertama ada proses implementasi yang lebih lama. Pendekatan teori Inmon tersendiri cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk implementasi karena fokusnya pada pembangunan enterprise data warehouse yang komprehensif dan terpusat sebelum membangun data mart. Yang kedua ada biaya awal implementasi yang tinggi. Penggunaan IDW yang lebih besar dan lebih terpusat, biaya awal untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya IT mungkin lebih tinggi daripada pendekatan yang lebih berfokus kepada teori Kimball. Ketiga, ada kesulitan dalam menanggapi perubahan bisnis yang cepat. Karena teori Inmon tersendiri sifatnya terpusat dari EDW, pendekatan Inmon mungkin menghadapi tantangan dalam menanggapi perubahan kebutuhan bisnis yang cepat atau permintaan analisis yang mendadak dari pengguna bisnis. Dan yang terakhir ada fleksibilitas yang terbatas dalam pengembangan bertahap. Maksudnya yaitu dibandingkan dengan pendekatan seperti teori Kimball yang mendukung pembangunan bertahap dengan data mart, sedangkan Inmon seringkali memerlukan perencanaan yang lebih matang dan persiapan yang lebih besar sebelum implementasi dapat dibuat. Ini ada beberapa perbedaan dari teori Kimball dan Inmon dengan kata kunci yaitu aspek. Yang pertama ada fokus utama. Teori Kimball menggunakan data mart, ya, dan juga teori Inmon menggunakan enterprise data warehouse. Yang kedua ada model data. Teori Kimball menggunakan model dimensional. Itu ada star schema, snowflake schema. Sedangkan teori Inmon menggunakan model relasional normalisasi data. Yang ketiga ada pendekatan. Teori Kimball menggunakan pendekatan bottom up.
Teori Inmon menggunakan pendekatan top-down. Pusat data, teori Kimball menggunakan data mart terpisah untuk setiap subjek. Teori Inmon menggunakan IDW sebagai pusat data tunggal. Integrasi data, teori Kimball sendiri menggunakan teori Kimball, integrasinya datanya yaitu lebih mudah dan cepat karena fokus pada data mart, sedangkan teori Inmon memerlukan integrasi yang mendalam dengan IDW. Proses EDL teori Kimball yaitu lebih terfokus pada EDL untuk data mart, sedangkan teori Inmon proses EDL-nya yang terstruktur dan lebih panjang untuk EDW. Fleksibilitas. Teori Kimball lebih fleksibilitas dalam menanggapi perubahan bisnis, sedangkan teori Inmon sendiri terbatas dalam pengembangan bertahap atau lebih sulit diubah. Kualitas data sendiri, teori Kimball terfokuskan pada setiap data mart, sedangkan teori Inmon fokus pada kualitas data di seluruh IDW. Biaya awal teori Kimball mungkin lebih rendah, teori Inmonnya lebih tinggi. Lalu manajemen historisasi, teori Kimball tergantung pada desain data mart untuk manajemen historisasi, sedangkan teori Inmon memiliki manajemen historisasi data yang lebih terstruktur. Metadata, teori Kimball, metadata teori Kimball yaitu penting, tetapi lebih terfokus pada setiap data mart. Teori Inmon juga penting, tapi ada perbedaan yaitu digunakan secara luas untuk mengelola IDW. Dan yang terakhir, integrasi dengan legasi. Teori Kimball sendiri relatif lebih mudah karena fokus pada data mart, sedangkan teori Inmon memerlukan integrasi yang rumit dengan sistem-sistem legasi. Kesimpulan pada materi ini itu dengan memahami perbedaan dan keunggulan masing-masing teori Kimball atau teori Inmon, organisasi dapat memilih pendekatan yang paling sesuai untuk membangun dan mengelola data warehouse mereka sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnis yang ada. Cukup sekian penjelasan materi pendekatan teori Kimball dan teori Inmon dalam data warehouse pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.